Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan kita kali ini akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai masalah kafalah, yang dimana sebelumnya kita telah membahas mengenai masalah dhaman, di mana dhaman dengan kafalah ini sebenarnya ada keserupaan. Berbedanya kalau dhaman ini sifatnya itu menjamin hutang seseorang dengan barang, yakni dengan barang atau dengan uang, yakni jaminan berupa itu. Tetapi kalau kafalah ini jaminannya itu adalah menghadirkan orang yang berhutang, jadi orangnya. Kalau dhaman itu menghadirkan uang, si penjamin menghadirkan uang. Kalau kafalah ini si penjamin menghadirkan orang yang berhutang. Dan ini termasuk ini termasuk hal yang makruh sebenarnya kalau di dalam madhab Ahlul Bait. Jadi kalau misalnya kita lihat pihak-pihaknya di dalam kafalah ini, ada yang namanya kafil, ini penjamin, ada yang namanya makful lahu, yakni yang memberikan hutang, dan ada yang namanya makful, ini yang berhutang. Jadi ketika begini, ketika orang memberikan hutang atau memberikan pinjaman kepada seseorang, pihak tertentu, maka orang yang memberikan pinjaman tersebut meminta adanya kafil atau orang yang penjamin dia, yang dimana ketika suatu saat, ketika waktu hutang tersebut sudah selesai, sudah habis, maka si kafil atau orang yang penjamin tersebut harus menghadirkan orang yang berhutang gitu. Dan pada saat itu orang yang berhutang mengetahui hal tersebut. Misli seperti orang yang penagih hutang, tapi sifatnya itu disyaratkan dari awal. Jadi adanya akad atau adanya seperti ibaratnya ijab dan qabul di antara kafil dan makful lahu. Jadi antara ijab dan qabul antara kafil dan makful lahu, ini antara orang yang memberikan hutang dengan penjamin tersebut. Misalnya bisa menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Arab, ataupun tanpa lafaz tapi diketahui, tapi lebih baik menggunakan lafaz, itu tidak ada salahnya. Misalnya ana kafilun laka bi ihdarihi, masalan, aku menjadi penjamin bagimu untuk menghadirkannya pada saat tertentu yang sudah disepakati. Lalu dilanjutkan dengan qabul dari pihak makful lahu, yakni orang yang memberikan pinjaman. Jadi secara umum sebenarnya kafalah sama dhaman ini hampir sama. Bedanya kalau kafalah ini penjamin menghadirkan orangnya yang berhutang, kalau dhaman ini menghadirkan uangnya atau barang yang dihutangkan. Itu jadi perbedaan di situ. Ada beberapa syarat dalam masalah kafalah ini, di mana syarat-syarat bagi kafil ini harus baligh, jelas harus baligh,
aqil wa mukhtar, jadi orang yang tidak terpaksa. Dan juga kafil atau orang penjamin ini harus memiliki kemampuan untuk bisa menghadirkan orang yang berhutang tersebut. Jadi ada kemampuan untuk bisa menghadirkan orang yang berhutang tersebut. Kalau masalah ijab kabulnya tadi sudah disebutkan bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, ataupun yang menunjukkan ijab dan kabul walaupun tanpa sari dengan lafadz, itu pun bisa. Bisa terjadi dalam masalah kafalah ini pembatalan. Ya, ini pembatalan masalah kafalah. Kalau apa? Kalau misalnya sang orang yang berhutang ini, orang pihak yang berhutang ini membayarkan hutangnya kepada pemberi pinjaman, maka kafalah sudah gugur di sana karena sudah selesai, maudhu sudah yartafi, ya ini sudah hilang, maudhu hutangnya sudah hilang, maka tidak ada maknanya lagi kafalah. Yang kedua, misalnya sang pemberi pinjaman mengikhlaskan atau menghibahkan hutangnya kepada orang yang berhutang, maka hal ini pun sudah hilang maudhu hutangnya, maka tidak ada lagi arti bagi kafalah tersebut. Jadi secara otomatis hilang arti kafalah tersebut. Yang selanjutnya, sang orang yang berhutang dengan penjamin misalnya meninggal dunia. Kalau orang yang berhutang dengan penjamin meninggal dunia, maka sudah tidak ada lagi makna kafalah. Ya, walaupun misalnya pihak yang memberikan hutang itu bisa menagih kepada warisnya, jadi ahli waris dari pihak orang yang berhutang. Jadi misalnya bisa diambil dari warisannya. Misalnya ada beberapa warisannya, yang pertama harus dibayar dulu hutangnya sebelum dibagikan warisannya. Tetapi maudhu atau objek pembahasan kafalah sudah hilang karena dengan meninggalnya ibaratnya orang yang berhutang dengan sang penjamin pun meninggal misalnya. Yang selanjutnya, misalnya orang yang memberikan pinjaman itu membebaskan sang kafil atau penjamin. Misalnya saya tidak membutuhkan lagi kafil, cukup saja saya di pihak saya dengan pihak orang yang berhutang, ya saya bebaskan Anda, sudah hilang, tidak ada kafil lagi. Itu pun akan hilang arti kafalat, jadi batal kafalatnya. Jadi hak bagi ibaratnya orang yang memberikan pinjaman untuk membatalkan sang kafil tersebut. يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعطفك مطلوبي يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب. Yang selanjutnya, misalnya kita ketahui bahwa faktor atau hukum kafil atau orang yang menjadi penjamin dalam masalah kafil untuk menghadirkan orang yang berhutang ini, yang pernah disebutkan bahwa sifat ini adalah atau hukumnya adalah makruh. Memang tidak baik bagi seorang orang untuk menjadi seorang kafil. Walhasil itu misalnya kalau misalnya di Indonesia pun ada penagih-penagih. Tapi bukan berarti penagih hutang dalam artian uang, tapi dia menghadirkan orang yang berhutang tersebut, baik itu menghadirkan kepada orang yang memberikan pinjaman ataupun bisa saja misalnya sampai kepada hakim syar'i itu menghadirkannya. Ini namanya kafil dan perbuatan atau pekerjaan tersebut makruh hukumnya. Pembahasan lain insya Allah kita akan bahas mengenai masalah wikalah atau perwakilan, ya, dimana tidak kalah penting pula ini pembahasan masalah wikalah tersebut. Jadi wikalah ini adalah orang sesuatu hal untuk diwakilkan kepada pihak lainnya, baik itu dalam masalah
akad jual beli diwakilkan, baik itu dalam masalah sewa menyewa diwakilkan, baik itu dalam masalah bahkan dalam masalah nikah pun bisa diwakilkan. Adapun rukun itu semua, yang pertama adalah wakil, yakni orang yang wakil itu orang yang mewakili. Adapun muwakil orang yang diwakilkan gitu. Dan itu misalnya ada hubungannya sama jual beli misalnya saya ingin membeli sesuatu, akadnya misalnya diwakilkan kepada pihak wakil, itu bisa terjadi, atau sewa menyewa, maka akad sewanya diwakilkan kepada pihak wakil. Yang selanjutnya kita bahas mengenai masalah syarat-syarat daripada masalah wikalah. Syarat yang pertama, beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam syarat-syarat tersebut adalah hal-hal yang diwakilkan harus sesuatu yang sifatnya mampu atau ibaratnya sesuatu yang sifatnya itu bisa dipenuhi oleh sang wakil. Jadi kalau perbuatan atau sesuatu hal yang sifatnya itu tidak bisa dipenuhi oleh seorang wakil, maka tidak bisa terjadi masalah wikalah ini. Misalnya sang wakil tidak bisa misalnya menjadi wakil bagi akad jual beli di negara lain karena dia tidak memiliki dana safar untuk ke negara lain, kecuali kalau misalnya diberikan kemampuan baginya, misalnya dengan diberikan uang untuk pergi ke negara lain untuk mewakilkan akad jual beli, itu pun bisa dilakukan. Tapi kalau dia tidak memiliki kemampuan, maka tidak bisa terjadi wikalah di sini. Selanjutnya, bahwa hal-hal yang diwakilkan itu sesuatu yang jelas, tidak mubham. Misalnya kalau misalnya ingin hal yang diwakilkan berupa jual beli apa, barangnya apa, jelas. Jadi tidak mubham. Kalau mubham ya bagaimana bisa terjadi wikalah. Yang selanjutnya, syarat bagi wakil dan muwakil, itu orang yang diwakilkan dan orang yang jadi wakil itu harus akil, baligh, adanya ikhtiar, tidak dipaksakan, dan adanya niat untuk menjadi wakil dan untuk menjadi orang yang diwakilkan. Jadi kalau tanpa niat, kalau sifatnya main-main, itu pun tidak bisa terjadi proses wikalah. Yang selanjutnya adalah muwakil tidak dalam kondisi terlarang atau tidak dalam kondisi baginya adalah adanya penghalang dalam menggunakan harta atau yang lain-lainnya, dan juga misalnya tidak bisa menggunakan barang yang menjadikan yang akan diwakilkan kepada sang wakil. Jadi tidak mamnu tasarruf dalam hal-hal yang akan diwakilkan. Contohnya misalnya ketika dia itu misalnya seorang yang adanya penghalang untuk menggunakan barang-barang yang diwakilkan. Misalnya seperti yang pernah dibahas dalam masalah hawalah, dalam masalah doman, dalam masalah jual beli pun dibahas bahwa orang tersebut tidak ada penghalang untuk menggunakan harta. Misalnya ketika bangkrut, maka hakim syar'i misalnya menghalang dia untuk menggunakan harta, ataupun misalnya dalam keadaan safih atau menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak berguna, maka hakim syar'i pun bisa melarang dia untuk menggunakan harta tersebut atau mal tersebut. Maka syarat bagi seorang muwakil itu tidak dalam kondisi tersebut. Dan ihtiyat wajib, yakni wajib hukumnya walaupun dalam jenis ihtiyat itu harus sifatnya itu munajjas. Jadi tidak boleh misalnya saya menjadi seorang wakil kalau ayah saya mengizinkan, itu pun tidak bisa.
Harus munajaz ya artinya tidak mu'allaq. Saya menjadi seorang wakil bagi si fulan untuk pembelian barang-barang atau akad jual beli itu harus dilakukan dengan cara demikian, bukan mu'allaq. Kalau mu'allaq tidak bisa disahkan. Itu saja mungkin pembahasan mengenai masalah wikalah. Ada beberapa hal mengenai masalah ahkam wikalah dan permasalahan-permasalahan di dalamnya yang insyaallah akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات